Swastiastu, Om Swastiastu, salam sejahtera, selamat malam, rahayu saudaraku senusantara, setanah air. Terima kasih malam ini kita bisa dapat berkumpul. Sengaja malam ini saya mengundang para teman-teman yang telah mendapatkan karya saya baik dari buku fisik maupun e-book PDF. Maksud saya malam ini adalah review feedback sejauh mana adakah pertanyaan-pertanyaan dari yang karya saya yang saya tidak jual secara umum karena saya paham bahwa karya saya itu kontra mainstream, jadi saya tidak jual ke umum. Saya minta feedbacknya, jadi nanti yang hostnya itu nanti kasih tidak malam ini tidak dominan saya, tapi saya ingin ada yang mewakili feedback terhadap karya-karya saya supaya nanti saya ada perbaikan revisi untuk lebih baik ke depannya dalam rangka mengembalikan sejarah benar eh, Nusantara, sejarah benar Indonesia. Dalam hal ini adalah Borobudur terutama. Jadi Borobudur terutama saat ini terpublikasi seperti kita tahu semua, dan Santo Saba itu membuat karya, ada 4 buku tentang Borobudur, yang lainnya Lemuria, Atlantis, dan lain-lain sebagainya. Nah, dalam malam ini khusus kita membahas tentang Borobudur. Sejauh mana kontranya, kemudian saya harus dapat feedback masukan agar saya berbuat lebih banyak. Temuan-temuan terakhir di Muara Takus itu mendukung apa yang saya klaimkan di Borobudur. Jadi seperti itu kontra mainstreamnya. Jadi saya bisa kasih selama ini tentang Borobudur itu oleh orang yang bernama Santo Saba itu ditentang, eh, istilahnya kontra mainstream. Itu berdasarkan scripting, berdasarkan 10 tahun saya mempelajari Borobudur, kemudian terakhir 1 tahun yang lalu saya ke Muara Takus. Temuan-temuan saya itu mendukung apa yang saya explainkan, yang saya tuliskan dalam buku. Ya. Jadi pokok utamanya itu bekerja saya saat-saat ini adalah ingin berusaha mengembalikan sejarah benar Nusantara, sejarah benar Indonesia, bahwa yang terpublikasi saat ini tentang leluhur kita itu menurut saya pribadi subjektif, yang ini harus dikaji oleh para ilmuwan seharusnya. Jadi harapan saya ada diundang untuk mengklarifikasi apa yang semua tertulis tentang leluhur kita. Jadi yang saya explain, yang saya temukan itu banyak yang merugikan kita, terutama nanti efeknya ke generasi cucu kita. Terpublikasi saat ini sejarah kita, sejarah leluhur kita itu primitif, animisme, dinamisme, kemudian kerajaan-kerajaan pra-Islam itu Hindu, Buddha, itulah yang kontra mainstreamnya. Itu berangkat dari penelitian saya, ada hal yang pokok, yaitu pencatatan awal tahun Saka di prasasti. Jadi pencatatan penghitungan awal tahun Saka di prasasti itu saat ini kan terpublikasi dimulai 78 Masehi. Hal inilah yang menurut saya pribadi ini harus ada counter, kemudian kapan tahun Saka itu dimulainya. Nah, ini kerja berat para ilmuwan, para akademisi untuk mencari kapan sebenarnya awal Saka itu. Jadi saya pribadi hanya skeptis ilmiah, intinya bahwa penghitungan awal Saka di prasasti itu saya tidak sependapat.
Jadi kapannya awal tahun Saka itu, nah itulah yang kerja besar para ilmuwan, para akademisi untuk merekonstruksi ulang, terutama start penghitungan awal tahun Saka di prasasti. Jadi logikanya, kalau awal penghitungan tahun Saka di prasasti itu 78 Masehi, otomatis dan logik eh, sejarah kita, peradaban kita sebelum tahun 78 Masehi itu tidak ada, dan kenyataannya seperti itu. Kerajaan tertua itu adalah Salakanegara, itu pun ditertulis satu Masehi, dan ini menurut saya merugikan sekali, bahwa temuan-temuan saat ini membuktikan bahwa sudah ada peradaban sebelum 78 Masehi. Pak Dani Irawanto itu konsen di Atlantis, beliau banyak menemukan temuan-temuan bahwa ada peradaban sebelum 78 Masehi, itulah Atlantis, Lemuria, kemudian ada Kang Arik, itu benda-bendanya yang meteorit itu membuktikan bahwa ada peradaban sebelum 78 Masehi. Itulah yang saya kontra, yang saya perjuangkan, sehingga saya mengadakan Zoom meeting seperti ini, kemudian buat bukunya. Minggu depan insya Allah saya akan adakan lagi, tapi untuk masalah Sriwijaya, karena publikasi tentang Sriwijaya itu sudah menurut saya tidak demikian. Jadi hasil eksplorasi saya 1 bulan di Muara Takus, Kampar, ini ada Mas Dino, ini orang Kampar asli. Disitulah sebenarnya pusat Sriwijaya. Tapi itu bahasan ini kita adakan nanti di minggu depan lah. Minggu depan biar saya siapkan materinya. Sengaja saya tidak menggunakan slide, karena menggunakan slide itu nanti terpaku. Tapi kalau mengalir, kita interaksi, itu akan mengalir. Jadi penjelasannya itu memang sesuai yang dibutuhkan oleh audien. Nah, sekarang saya tidak pakai slide, karena harapan saya itu ada feedback untuk merevisi karya saya. Jadi ini tugas besar kita, tugas besar anak bangsa, yang untuk merekonstruksi ulang catatan sejarah Indonesia, merekonstruksi ulang catatan sejarah Indonesia Nusantara. Ada 24.000 dokumen yang tersimpan di Leiden. Kita punya separohnya, 10, berapa ribu. Ketebalan dokumen leluhur kita itu di Leiden itu kalau dijajar ya, itu 12 km. Itulah catatan sejarah leluhur kita yang terpasung di sana. Kita tidak bisa membaca lagi sejarah catatan leluhur kita. Jadi apa fungsinya kita belajar sejarah? Belajar sejarah adalah mundur 2 langkah ke belakang untuk lompat jauh ke depan, terutama anak cucu kita. Sejarah adalah jati diri suatu bangsa. Siapapun tanpa sejarah itu hilang percaya diri. Itulah yang saya kerjakan untuk membangun mentality generasi kita, bahwa leluhurnya dulu itu adalah bangsa besar. Saya temukan bahwa leluhur kita adalah bangsa Arya, bangsa Saka, kaum Cakya, Arya, Skythia kata orang Eropa. Dan leluhur kita itu 3/4 muka bumi menyebar. Ada peradaban maju sebelum yang bernama Nusantara. Orang Eropa bilang Lemuria, Atlantis, tapi versi kita itu sebenarnya Mahabharata, Ramayana itu terjadi di kita. Itu Mas Dodi menguasai untuk masa-masa seperti itu ya. Jadi masa Ramayana, masa Mahabharata itu berpusat sebenarnya di kita. Baru-baru ini kan explain tentang Sundaland, kemudian Atlantis, Lemuria itu di kita. Tapi ada seolah-olah terpisah, yaitu Mahabharata dan Ramayana. Ramayana dan Mahabharata itu terjadi di kita dan berpusat di kita. Itulah dinasti Surya. Mas Doni nanti bisa explain itu, bahwa benar Mahabharata dan Ramayana itu terjadi di kita. Cuma yang mencatatnya itu adalah orang yang dinamakan saat ini adalah India.
Jadi ada masa putus, kemudian setelah datangnya penjajah, dokumen-dokumen itu dibawa ke sana sehingga kita hanya meraba-raba membaca apa yang tersisa. Sampai saat ini Borobudur itu kita tidak tahu kapan didirikannya. Jadi saya masuk ke Borobudur. Kenapa saya fokus dulu ke Borobudur? Karena Borobudur itu adalah monumen peradaban maju Nusantara yang terpublikasi saat ini tidak sesuai dengan fakta. Yang terpublikasi saat ini tentang Borobudur adalah berdasar pada ajaran yang dari India. Borobudur berdasar pada salah satu ajaran dari India. Ini forum akademik ya Mas Doni, untuk semua teman-teman ya. Ini forum akademik. Kalau saya atau siapa yang nanti di forum diskusi ini ada berkata agama, itu bukan berarti mendiskreditkan suatu agama. Dalam hal ini Borobudur terpublikasi adalah berdasar ajaran Buddhis Mahayana. Terpublikasi berdasarkan ajaran Buddhis Mahayana. Nah, saya bisa gugurkan labeling tentang itu perlahan-lahan ya. Sekarang kita bongkar dari publikasi bahwa Borobudur itu dibangun abad 8 Masehi, 824 itu tepatnya. Seperti ini. Jadi Borobudur itu terpublikasi didirikan oleh Gunadarma, kemudian pada tahun 824 Masehi, itu berdasar pada Kasparis. Kasparis filolog Belanda tahun 1954 itu membuat disertasi yang menulis di situ perkiraan pendirian Borobudur adalah 824. Itu jelas-jelas perkiraan, ditulis oleh Kasparis bahwa 824 Masehi itu angka perkiraan. Tapi faktanya sekarang itu dianggap tahun berdirinya. Itu satu. Terus kemudian didirikan oleh Gunadarma. Gunadarma itu tidak ada dalam catatan nama di kesejarahan Nusantara, nama Gunadarma. Siapa leluhurnya apa itu nama Gunadarma itu tidak ada. Yang ada adalah bentuk gunung yang orang tidur miring. Itulah pegunungan Gunadarma, dan itu bukan arsitek yang membangun Borobudur. Itu dua. Terus kemudian penamaan Borobudur itu basic dasarnya itu adalah dari Raffles. Bore dan Budur, dengan anggapan Bore, B-O-R-E. Bore itu ada desa di daerah Magelang sana yang bernama Bore. Faktanya tidak ada desa yang namanya Bore. Kemudian kata Budur itu ditafsirkan oleh Raffles, itu bahasa Jawa katanya. Budur itu adalah purba. Padahal Budur itu bahasa Jawa ya Mas Don, itu bisul sebenarnya. Jadi penamaan Bore dan Budur itu sebenarnya tidak tepat. Apa nama sebenarnya? Itu saya sudah dapatkan. Versi saya subjektif itu yang harus diteliti oleh para ilmuwan, para akademisi, para sejarawan, itu bernama Buana Sakapala. Jadi apa itu Buana Sakapala nanti ke depannya, ke belakangnya nanti saya ceritakan. Ini saya klarifikasi terhadap pencatatan sejarah terhadap Borobudur selama ini. Jadi seperti itu. Kemudian yang penting dalam hal ini adalah tentang labeling Borobudur berdasarkan ajaran Buddhism. Terpublikasi saat ini Borobudur berdasar pada ajaran yang terlahir di India. Salah satu dari dua ajaran yang terlahir di India. Dalam hal ini adalah ajaran yang dibawa Yang Mulia Siddhartha Gautama, Buddhism, yang terpublikasi. Klarifikasinya seperti ini. Ini akademik dan bisa diperdebatkan, didiskusikan tentang apa yang saya explainkan sekarang ini.
secara akademik, tidak tidak dalam rangka mendiskreditkan bahwa Buddha atau Hindu. Jadi terpublikasi saat ini semua situs-situs di Nusantara itu berdasar pada dua ajaran yang terlahir di India, yaitu kalau tidak Buddha ya Hindu. Borobudur dalam hal ini dilabeling oleh dunia, bahkan siapapun itu pasti berkata bahwa Borobudur itu candi Buddha. Nah, inilah saya kontra mainstream. Jadi setelah penelitian beberapa tahun ini kemudian didukung oleh saya pergi ke Kampar. Jadi rupanya ajaran yang tergambar di relief situs Nusantara itu adalah ajaran yang tergambar di relief Nusantara adalah ajaran yang mendasari lahirnya dua ajaran di India, bahkan tiga, Buddhism, Jaina, dan Hindu. Itu dari kita. Nah, ini tidak ada dalam catatan mainstream saat ini ya. Bahkan tidak ada, semua melabel bahwa itu Buddha. Saya ada beberapa hal yang menggugurkan labeling itu. Kita mulai dari labeling Buddhism. Kapan Buddhism itu lahir? Yang Mulia Siddhartha Gautama mencetuskan yang bernama ajaran Buddha, Buddhism di India sana ya. Itu sekitar 500 SM. Pada saat yang sama itu ada tokoh yang bernama Mahavira. Itu ada juga dua ajaran di masa yang sama, itu Jainism dan Buddhism. Itu abad 500 M. Kemudian yang ketiga adalah Hindu. Hindu ini secara formil baru ada abad 9. Jadi ada filosofi dasar di India sana yang melahirkan tiga ajaran dasar di India sana. Apa itu? Rupanya saya dapatkan itulah yang bernama Dharma. Saya menamakan versi saya sendiri adalah dharmic original, untuk membedakan bahwa dharmic original ajaran asli leluhur kita itu bukan Buddha, bukan Hindu, bukan Jaina. Dharmic original yang mendasari lahirnya tiga ajaran itu. Jadi ajaran Dharma, konsep-konsep Dharma itu ada di tiga ajaran di India, bahkan Zoroaster di India. Tapi sekarang terpublikasi bahwa sumber dari ajaran Dharma itu, terutama Borobudur, dilabelkan cabang dari konsep ajaran Dharma itu. Jadi ajaran Dharma itulah sebenarnya yang ajaran leluhur kita terdahulu. Ajaran leluhur kita terdahulu sampai saat ini tersimpan sempurna di Bali. Jadi Bali itu bukan Hindu India. Pada zaman-zaman Orbalah harus menjadi Hindu. Buddha pun sama. Pada awalnya Buddha itu mengikut kepada Hindu untuk bisa masuk dalam agama resmi negara. Jadi perbedaan ke Hindu dulu di Bali ya. Perbedaan Hindu India dan Hindu yang sekarang ini terpublikasi bernama Hindu di Bali itu jelas sekarang. Kalau sebut Tuhan di Bali itu Acintya, tapi kalau Hindu yang asli dari India ke Bali itu sebutnya Krishna. Itu konsepnya yang membedakannya. Jadi dan yang Widi Tunggal dan berkonsep satu Tuhan ya. Jadi ajaran Dharma itu intinya itu tauhid. Dan itu saya temukan itu di Muara Takus, di tempatnya Mas Dino itu. Itu adalah landmarknya tempat pembelajaran Dharmic original. Itu landmarknya di Muara Takus. Itu pusat puja. Ada kota suci yang disebut kota suci, itu ada tanggul yang mengelilinginya, kemudian di tengahnya itu ada
ada pusat puja. Disitulah ajaran dharmik original dipelajari oleh leluhur kita sebelum lahirnya Hindu, Buddha, Jaina. Dan secara akademik saya temukan leluhur kita lah sebenarnya yang ekspansi ke sana. Yang tercatat saya temukan itu bernama Dharma Dasa, itu 700 SM sebelum Yang Mulia Siddhartha Gautama lahir. Itu sudah ada nama-nama yang tercatat yang ekspan keluar Nusantara. Jadi itu bukan Buddha, tapi itulah dharmik yang sejarawan Eropa sebut itu Brahmanism. Itulah kaum Arya jauh sebelum Veda dituliskan, jauh sebelum Vedic dituliskan. Jadi kaum Arya, leluhur kita, kaum Saka itu leluhur kita, itu tertera di relief dasar Borobudur dengan literasi kata teks Mahe Cakya, kaum Saka, Sakya, Skitya. Di Nusantara tersebar ribuan prasasti berangka tahun Saka, tapi tidak dimulai 78 Masehi, jauh sebelum itu, jauh sebelum Masehi. Jadi kaum Arya, kaum Saka yang membawa filosofi ajaran saat ini terdeteksi bernama Dharma, dharmik original saya sebutnya, itu yang ekspan ke luar, bukan orang luar yang masuk ke kita. Jadi ini secara mudah dapat menggugurkan ya kalau seandainya situs-situs di Nusantara itu berdasar pada ajaran Hindu, Buddha dari India. Pertanyaan besar, kapan dan siapa misionaris pendakwah Buddha, Hindu, pra-Islam yang ke Nusantara? Boleh di searching, itu tidak ada. Yang tercatat adalah hanya Itsing itu abad ke-7. Sebelumnya itu saya temukan ada nama-nama peziarah Tiongkok, Fahuan Sungyung, itu dari abad 4, 5 sampai yang terakhir terkenal itu Itsing, dan yang terakhir itu adalah Atisa Dipamkara. Mereka itu datang ke Nusantara untuk belajar ajaran falsafah leluhur kita yang sekarang terdeteksi bernama dharmik. Mereka belajar ke kita, membawa pulang, kemudian di Tibet, misalkan di Tibet yang dibawa Atisa Dipamkara itu belajar kepada Swarnadwipa Dharmakirti, itu di Kampar, itu di Muara Takus, itu di daerah Sumatera, itu belajar ke kita. Para peziarah itu melihat dalam catatannya itu ritual para Brahmana yang belajar ajaran dharmik itu, ritual suci berputar mengelilingi objek. Terekam di Buddha itu bernama Pradaksina, terekam di Hindu itu bernama Prasawiya, itu identik dengan tawaf. Dan sudah monoteisme, sebutan Tuhan di leluhur kita itu di era-era yang tadi saya sebutkan itu adalah Hyang. Terekam sampai sekarang dari Nusantara, dari ujung Nusantara sampai ujung Nusantara sana, kata-kata sembahyang. Di daerah Mas Bino itu kalau orang nenek-neneknya bilang pai bayang, sembahyang. Di Jawa yang Widi Tunggal, yang Widi Wase, yang Maha Oso. Kemudian sebutan di Kalimantan itu ada, mencirikan ada, sudah percaya ada yang bernama Tuhan. Itulah yang disebut Hyang. Ada Yustu Hartala, di Marapu ada, di Mentawai ada. Itu membuktikan bahwa leluhur kita itu bukan animisme, dinamisme. Itu publikasi penjajah terhadap leluhur kita yang ingin menguasai dan merampok kekayaan kita. Kita balik ke Borobudur. Yang pertama, labeling tentang Buddhism itu, tadi saya cerita tentang lahirnya Hindu, Buddha, Jaina, dan kemudian ada filosofi dasar yang mendasari lahirnya ajaran tersebut, yaitu yang dibawa kaum Arya, kaum Saka, leluhur kita.
Di era yang sama 500 SM itu ada Buddha dan ada Siddhartha Gautama dan ada Mahavira. Mahavira eh, jika apa namanya yang mencetuskan tokoh dari Jainism, kemudian yang mulia Siddhartha Gautama itu Buddhism. Itu basicnya itu filosofi dasar leluhur kita Dharma. Itu dipelajari di Moratakus di Suwarnadigas di Kampar sana. Ada universitas uh, yang saya temukan ini tidak ada yang tahu ya. Itu bernama Dharmapala dan itu bercabang di Nalanda. Nalanda itu atas prakarsa Raja Sailendra atas memerintahkan Balaputra Dewa untuk membuat cabang. Dan tidak hanya di Nalanda, ada beberapa tempat yang tidak dieksplain oleh sejarah mainstream. Jadi Nalanda itu anggapan bahwa universitas tertua di dunia itu kalah oleh kita. Nalanda itu cabang dari kita. Yang di Moratakus itu Dharmapala itu ada di sekitarnya. Di YouTube saya itu saya upload itu titik-titik GPS. Jadi saya dengan menginjakan kaki mencari tempat yang bernama Universitas Dharmapala, kemudian di mana tempat Atisa Dipamkara belajar kepada Suwarna Dwipa Dharma Kirti, kemudian nama-nama itu adalah nama-nama Nusantara seperti Sariputra, itu Putra Nusantara. Sariputra itu salah satu cikal bakal dari lahirnya Buddhism, tempat belajarnya anaknya yang mulia Siddhartha Gautama itu tidak diajar oleh bapaknya Siddhartha Gautama, tapi dia belajar kepada leluhur kita yang ke sana, Sariputra diantaranya. Dan nama Sariputra itu ada di relief di stupa paling atas di Nalanda sana, bernama Stupa Sariputra. Sariputra itu putra Nusantara jelas. Itu terlahir di Sumatera itu. Ibunya Sari. Itu desa kelahirannya itu Panisan. Ada air terjun Panisan ya Mas Dino ya di Kampar. Ya. Ada nama-nama Upatisa, kemudian nama-nama Dharmapala, Sariputra, Dharmadasa. Itu semua leluhur kita yang membawa ajaran dharmik yang tercatat. Itu yang tercatat yang saya dapatkan di literasi catatan-catatan Tiongkok. Nama-nama itu yang paling lama yang ada yang tercatat yang saya dapatkan itu 700 sebelum Masehi. Kemungkinan kalau kita ke Leiden kita akan temukan banyak catatan-catatan sejarah yang mendukung apa yang saya katakan ini. Jadi kita hanya membaca dari dokumen-dokumen tersisa. Jadi sejatinya leluhur kita lah yang mewarnai 3/4 muka bumi. Kaum Arya itu leluhur kita. Kaum Saka itu tergambar literasi Saka, Mahecakya itu di kita. Kemudian kata-kata Dharma, Kusala Dharma Bajana itu ada di relief dasar Borobudur di bagian bawah yang ditutup. Ada 160 panel yang ditutup. Itu literasi kata Mahecakya, kemudian Arya, kemudian Dharma, Kusala Dharma Bajana. Yang paling menggugurkan adalah terhadap labeling Borobudur selama ini adalah kata-kata teks literasi kata SFRGGA, Sefarga. Jika benar apa yang labelkan Borobudur itu adalah berdasar pada ajaran Buddhism yang dicetuskan oleh Yang Mulia Siddhartha Gautama, pasti ada tertulis kata nirvana atau nibbana. Jadi Sefarga itu hanya ada di Indonesia, hanya ada di Nusantara. Kata-kata surga itu awal kata dari kata Sefarga, Suargo. Itu di Islam itu nggak ada kata-kata surga. Di kitab suci itu tidak ada kata surga, yang ada itu jannah. Jadi kata-kata surga yang sudah familiar di Nusantara itu berasal dari leluhur kita yang sudah monoteisme, yang sudah yang widi tunggal sebutnya. Bukan animisme, dinamisme itu. Jadi 12 literasi teks kata Svarga itu menggugurkan labeling Borobudur selama ini yang dianggap menganut ajaran yang terlahir di India. Dalam hal ini adalah Buddhism. Jadi Borobudur is not Buddhism. Jadi Borobudur itu mencatat ajaran
leluhur kita yang bernama Dharma, Dharmic original yang dibawa leluhur kita ke India sana, melahirkan dua agama, Jaina, Buddha, dan kemudian abad kesininya adalah Hindu. Hindu itu dasarnya itu dari Vedic. Vedic itu ajaran Dharma sejatinya. Di Vedic, di Jaina, di Buddha, di Hindu itu ada filosofi Dharma. Nah, itulah ajaran leluhur kita yang sampai saat ini tersimpan sempurna di Bali. Itu. Kemudian dalam masuknya Buddhism, ajaran yang dicetuskan oleh Yang Mulia Siddhartha Gautama itu ke Indonesia itu, siapapun bisa lihat di literasi saat ini ya, apa bedanya Buddhism yang asli original yang dicetuskan oleh Yang Mulia Siddhartha Gautama dengan Buddhism yang di kita. Jadi awal-awal itu ajaran leluhur kita itu dilabelin adalah ajaran kepercayaan dari ujung Nusantara sampai ke Bali itu adalah, kemudian di era harus ajaran kepercayaan itu harus masuk dalam satu agama, maka Bali itu sebenarnya yang paling kontra saat itu, karena pandangan tentang agama itu kan harus punya nabi, punya kitab suci, dan punya ketuhanan. Dan sejarawan kita tidak pandai membaca apa yang dipelajari leluhur kita terdahulu, hanya anggapan sesuai dengan labeling penjajah, ini adalah animisme, dinamisme. Jadi animisme itu menyembah roh, menyembah batu, menyembah pohon. Itulah yang dianggapnya. Padahal monoteisme, Tuhan satu, konsep budaya yang sudah punya konsep berketuhanan satu itu hanya di Nusantara, yang Widitunggal, Tuhan yang Maha Oso, hampir di seluruh Nusantara. Oleh karena itulah Islam masuk ke Indonesia dengan mudah diserap, karena sudah tauhid yang Widitunggal, sudah monoteisme. Salah satu dasar negara memasukkan Buddhism menjadi agama resmi negara tahun 1954. Tahun 1954. Bersamaan dengan itu, sebelumnya 1953 itu ada Bhikkhu Asin Dinarakita pulang dari Burma, sekolah Buddhism Theravada di Burma, belajar Buddhism Theravada, kemudian Mahayana, itu mengadakan upacara secara besar-besaran Tri Suci Waisak di Borobudur tahun 1953. Mulai saat itulah Borobudur terpublikasi berdasar kepada Buddhism Mahayana. Jadi mulai saat itulah Borobudur terpublikasi dan berdasar sepertinya menganut berdasar pada ajaran aliran Buddhism Mahayana, kontra mainstream bagi saya. Dan seperti yang sebelumnya saya ceritakan, kata-kata Suvarga itu menggugurkan bahwa itu bukan Borobudur itu tidak berdasar pada ajaran yang terlahir di India, dalam hal ini adalah Buddhism. Kemudian Buddhism ke Indonesia itu jelas-jelas 1954, konsepnya sudah berbeda. Saat itulah terpublikasi Borobudur menganut ajaran Buddhism Mahayana. Jadi ada banyak hal yang mendukung. Kemudian bagi orang awam dengan mudahnya bahwa Borobudur itu adalah Candi Buddha. Apa dasarnya? Ada patung-patung Buddha. Jadi saya klarifikasi di sini. Bentuk visualisasi orang duduk bersila, bentuk visualisasi orang duduk bersila, kontemplasi orang duduk bersila seperti Buddha, dominan kan seperti itu. Itu adalah bentuk kontemplasi spiritual leluhur kita, sudah ada sebelum Buddha Gautama lahir, dengan filosofi dasar yang tadi itu dharmic.
Dan itu dipelajari di Suwarnadwipa, dalam hal ini di Muara Takus, di Kampar, di 13 Koto, bukan Palembang ya, tapi di Kampar, di Riau. Kontemplasi itu di Jawa disebut Topo Broto, di Sunda Tapa Brata, di Suwarnadwipa disebut Bataka Tapo, kemudian di Sulawesi itu Kamala. Orang yang melakukan kontemplasi itu Akamala, di Bali disebut Upasena, dan itu bukan visualisasi Yang Mulia Siddhartha Gautama, bukan. Itu adalah bentuk kontemplasi spiritual leluhur kita yang bernama Topo. Mas Doni bisa ceritakan leluhur kita itu filosofinya seperti itu, Topo, kemudian Moksa, sampai seperti itu sebelum ajaran yang bernama agama masuk ke Nusantara. Di Sumatera itu jelas banyak rekaman-rekaman yang mendukung jejak rekam tentang Topo Batara. Itu ada sana, ada gua yang namanya Gua Hanoman, itu Aliantan, itu tempatnya para Arya Tantra itu berasal di Suwarnadwipa, dari Sumatera. Itu kata-kata Patapang, kemudian suku di sekitar Muara Takus itu Domo, ada Piliang, ada Patapang. Piliang itu pilihan Tuhan. Domo itu asal kata dari Dharma. Kemudian ada Caniago itu orang yang terdahulu di masa sebelum disebut Sriwijaya, itu Candranago, terekam menjadi Caniago. Pitopang. Jadi tatanan adat, kemudian penamaan suku-suku itu jelas merekam apa yang saya explainkan saat ini. Jadi saya intisarikan ya. Jadi karya-karya saya itu kontra mainstream, oleh karenanya saya adakan Zoom meeting seperti ini untuk melihat feedback apa yang masih kurang yang saya harus lakukan, saya explainkan dari karya-karya saya, bahwa karya saya itu kontra mainstream. Dalam hal ini adalah saya fokus dulu ke Borobudur, nanti ada ke Sriwijaya. Kita harus kembalikan sejarah benar Nusantara. Kemudian penamaan di Borobudur yang versi India itu tidak bertepatan. Penamaan relief dasar yang tertutup dengan penamaan Karma Wibangga itu menggunakan naskah Mahakarma Wibangga, tapi tidak sepenuhnya jadi dibaca kemudian ditafsirkan seolah-olah ini dari India dengan memakai kata kitab Mahakarma Wibangga. Tapi kitab Mahakarma Wibangga itu tidak sepenuhnya bisa dapat menjelaskan apa yang tertera di relief itu. Jadi yang jelas adalah relief Borobudur itu bukan biografi Yang Mulia Siddhartha Gautama. Jadi ada bikuni Thailand, biksu yang wanita yang khusus, akademisi juga, tapi biksu wanita yang mempelajari biografi Siddhartha Gautama, kemudian dicocokkan dengan relief Borobudur, dan beliau berkesimpulan itu hanya 50% yang bersesuaian dengan si Yang Mulia Siddhartha Gautama, selebihnya dia tidak paham. Jadi kita harus luruskan bahwa sejarah Nusantara, terutama dalam hal ini fokus kita ke Borobudur, bahwa benar ajaran Hindu Buddha itu dari India. Benar ajaran Hindu Buddha terlahir di India. Tapi tidak benar situs di Nusantara itu berdasar pada ajaran yang terlahir di India. Sejatinya ajaran yang tergambar di relief situs Nusantara, dalam hal ini jelas Borobudur, itulah konsep yang mendasari lahirnya 3 ajaran di India sana. Bahwa Borobudur itu tidak berdasar pada salah satu ajaran yang terlahir di India, dalam hal ini adalah Buddhism. Tapi yang tergambar di relief Borobudur itu adalah ajaran yang mendasari lahirnya ajaran di India sana.
yang dibawa oleh leluhur kita bernama kaum Saka, kaum Cakya, Mahe Cakya, terekam di Relief Borobudur dengan teks literasi kata Mahe Cakya. Konsep dasarnya adalah Dharma, Dharmic original, terekam dalam literasi teks kata Kusala Dharma Bhajana. Banyak kata-kata di Relief Borobudur yang tertutup itu ada literasi yang di tengahnya itu ada Dharma. Itulah konsep dasar yang ada di Hindu, Buddha, Jaina. Kata-kata Om, Ah itu ada di tiga ajaran dan itu ditemukan di Moratakusana. Tiga kata itu membuktikan bahwa Moratakus, dalam hal ini Moratakus itu karena pusat puja ajaran dharmik ya, di situ para peziarah Tiongkok dalam catatannya itu menyaksikan para Brahman, para Brahmanism, kaum Brahma. Itu bukan Hindu, bukan Buddha ya, leluhur kita itu. Jubahnya sama, kuning ada yang putih, melakukan ritual mengelilingi objek. Tercatat di Buddha bernama Pradaksina saat ini. Tercatat di Hindu bernama Prasawiya saat ini, identik dengan tawaf mengelilingi objek. Nah, itulah leluhur kita. Bukan Hindu dan Buddha, tapi ajaran kita, ajaran Dharma, Dharmik itu sudah ada jauh sebelum lahirnya dua ajaran di India. Itulah yang dibawa oleh kaum Cakya, kaum Saka. Tahun 78 Masehi yang sekarang ditafsirkan untuk penghitungan awal tahun Saka di Prasasti, itu sejatinya adalah saat bangsa Arya, saat kaum Cakya, saat Mahe Cakya itu menaklukkan Raja Salivahana di India Selatan pada saat 78 Masehi itu. Menaklukkan leluhur kita yang bernama kaum Saka, kaum Arya, yang pusat pembelajarannya itu di Sumatera, ajarannya tergambar di situs-situs Nusantara, dalam hal ini Borobudur, ajaran sampai saat ini tersimpan di Bali. Itulah yang menaklukkan Raja Salivahana di India Selatan. Saat itulah daerah setempat itu, Raja Salivahana itu memulai penghitungan awal tahunnya adalah 78 Masehi. Salah kaprahnya, angka tahun 78 Masehi itu digunakan di bangsa sumber kaum Sakanya itu menghitung awal tahun Saka. Sudah pasti kita merugi. Berarti tidak ada peradaban maju di Nusantara sebelum tahun itu. Nah, itulah yang harus kita rekonstruksi ulang pencatatan sejarah kita. Jadi jika ada wacana untuk menghapuskan pelajaran sejarah di sekolah-sekolah, itu sama dengan bunuh diri. Jika kita ingin menghapuskan pelajaran sejarah di sekolah, itu sama dengan kita menghilangkan jati diri. Kita saat ini saja yang membaca sejarah leluhur kita terbata-bata karena secara fisik dokumen leluhur kita itu ada di Leiden. Kemudian dari sisanya ini kita tidak bisa membaca jejak leluhur kita, membaca Borobudur aja gagap, membaca semua situs itu gagap. Jika ditemukan candi di bawah tanah itu kita gagap. Tahun berapa, karena kita kebingungan. Banyak temuan-temuan yang mengabarkan bahwa ada peradaban maju, tapi sudah terdogma bahwa itu tidak lebih dari 78 Masehi. Sementara temuan tentang benda-benda bersejarah yang Kang Arik itu simpan itu benda-benda leluhur kita yang dari meteorit sudah pergi ke bulan, ada kemungkinan. Kemudian seperti itu, kemudian Atlantis kah, Lemuria kah, itu sudah membuktikan, cuma hilang bagaimana cara membacanya. Jadi kita harus riset ulang, berangkat dari sinilah nanti kita harus menjadi revisionis historis untuk mengembalikan kejayaan Nusantara. Jadi suatu bangsa itu tidak pernah akan jaya sebelum pendahulunya mengalami kejayaan. Percaya itu. Suatu bangsa tidak akan pernah mengalami kejayaan sebelum pendahulunya
pernah mengalami kejayaan. Kita, bangsa Nusantara Indonesia, leluhur kita sudah mengalami kejayaan jauh daripada sekarang. Tapi tidak bisa untuk mengembalikan kejayaan itu karena mundur dua langkahnya itu, saat kita mundur dua langkah ke belakangnya itu, kita terjerembab. Kita masuk dalam anggapan dogma-dogma yang diciptakan oleh dominan oleh penjajah. Jadi terjerembab, gelap belakang kita. Bagaimana kita bisa mau lompat ke depan? Jadi buku-buku saya adalah buku skeptisme ilmiah kontra mainstream. Yang saya explainkan ini adalah akademik, melawan publikasi terhadap leluhur kita, terhadap situs-situs di Nusantara yang terpublikasi saat ini, kontra mainstream. Oleh karena itu saya minta inputan kepada teman-teman bagaimana sebaiknya. Jadi langkah sebaiknya kita harus action. Pertama, siap dan tidak siap kita harus ambil semua dokumen-dokumen yang ada di Leiden sana, di luar negeri. Dimanapun kita harus ambil, siap dan tidak siap. Jangan kita jadi bangsa lemah, kita belum siap nanti hilang segala macam. Tidak, mentality kita harus mengembalikan supaya kita bisa merekonstruksi ulang untuk mengembalikan kejayaan yang pernah terjadi terdahulu. Yakin itu. Jadi mari kita didik anak cucu kita dengan pencatatan sejarah yang benar. Sampai situ dulu. Nanti kita bisa interaksi. Monggo Mas Mahfud atau Mas Doni hostnya. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Don yang sudah berkeliling Nusantara nih. Itu harapan kita untuk kita bercapek-capek seperti ini untuk masa depan bangsa kita. Kita edukasi, efeknya mungkin tidak sekarang karena ini saya terutama itu kontra mainstream tidak bersesuaian dengan publikasi selama ini tentang leluhur kita. Mengenai Atisa di Pamkara belajar di catatan saat ini itu terpublikasi belajar di tempat yang bernama Istana Payung Perak. Di Istana Payung Perak itu yang tertulis di saat ini. Kemudian lokasi Istana Payung Perak di catatan saat ini itu tidak jelas, hanya terpublikasi Palembang atau di Muara Jambi. Itu ya. Publikasi tentang Sriwijaya pun masih abu-abu. Itulah tugas kita untuk yang sama seperti dilakukan Pak Sultan, kemudian Mas Doni, teman-teman yang lain, itu eksplorasi, mencari sejatinya, tidak hanya berdasarkan kepada catatan sejarah yang semua merugikan leluhur kita, terutama hal-hal yang seperti tadi dipertanyakan. Jadi mengenai Istana Payung Perak tempat Atisa di Pamkara belajar kepada Swarna Dwipa Dharmakirti itu masih subjektif saya ya, karena ini hasil eksplorasi saya pribadi. Itu saya temukan itu ada di Muara Takus. Sementara juga lokasi besar di Muara Jambi itu juga besar. Yang saya dapatkan Muara Jambi itu adalah seperti macam madrasah atau cabang-cabang seperti di Nalanda. Jadi pusatnya itu adalah di sekitar Muara Takus. Di YouTube saya upload itu Mas Don ya, nanti cari YouTube Santo Sabha itu terakhir titik-titik GPS eksplorasi di Muara Takus.
Nah, itu ada titik-titik lokasi di mana Universitas Dharmapala, kemudian di mana tempat Istana Payung Perak. Jadi dugaan saya terbesar adalah di Muara Takus. Karena pertama, di situ ada tersisa sisa pondasi Universitas Dharmapala yang dilihat Itsing abad 7. Itsing itu menulis ya di catatannya itu dia melihat sisa-sisa runtuhan pondasi itu di abad 7. Dia lihat dan itu adalah di Muara Takus. Di Muara Jambi itu eh, tidak ada, terutama hal-hal yang mendukung catatan yang ditulis oleh para peziarah Tiongkok itu. Diantaranya adalah equinox. Jadi equinox itu ada saat di mana matahari berada tepat di atas kepala, itu tidak ada bayangan ke kanan dan ke kiri. Itulah equinox. Dan itu tidak hanya satu orang, para peziarah dari abad 4 Fahuan sampai abad ke-7 melihat para Brahman, para Brahmanism itu melakukan kumpul bersama yang ditulisnya di situ tidak meninggalkan bayang. Mereka juga melihat para pelajar berjalan ke sana kemari, versi Tiongkok catatnya. Padahal itu ritual suci memutari objek, pradaksina prasawiya. Dan itu tidak hanya dilakukan juga oleh manusia. Secara ajaib, secara natural, itu juga dilakukan oleh gajah. Saat Jerman lakukan eksplorasi di sana, itu mereka Jerman itu lihat gajah bertawaf mengelilingi Muara Takus. Jadi equinox saat matahari tepat di atas kepala itu banyak lokasi-lokasi equinox di Nusantara. Di Jambi itu tidak ada. Di 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 Pontianak ada equinox tapi tidak ada candi, kemudian bekas-bekas para pelajar Brahmanisme itu yang melakukan di situ yang mendukung. Jadi banyak hal-hal yang mendukung sebenarnya itu terjadi di Muara Takus. Sampai saat ini ada yang di sana namanya pohon bodi, pohon soka, pohon bodi istilahnya. Itu saya masuk ke hutan, masuk ke semak-semak tuh sampai yang menemukan pohon yang berbeda sendiri. Itulah yang dinamakan pohon bodi, pohon asoka. Pohon asoka itu adalah pohon yang hanya ada di India dan itu dibawa oleh Raja Asoka pertama ke Nusantara. Dibawa Raja Asoka pertama ke Nusantara. Itu hanya ada di India dan sampai saat ini pohon itu masih ada. Jadi kalau di YouTube itu bisa dilihat itu titik GPS, itu ada tulisan titik Asoka. Di situ masih ada pohon. Saat pohon itu dibawa dari India ke sana itu 20 cm masih biji mungkin ya. Jadi dia tanam di tempat bukannya di Muara Takus di Candinya ya, tapi ada daerah tinggi. Nah, itulah dulu yang disebut payung perak. Saat Atisa abad setelahnya, jauh setelahnya, itu lakukan juga di situ. Dia melakukan samadhi, topo, bataka di lokasi itu. Tidak jauh dari pusat pembelajaran Universitas Dharmapala, kemudian pusat pujanya. Jadi Muara Takus itu menyimpan sempurna apa yang leluhur kita lakukan. Di antaranya ada Puntai yang melakukan Marlapa Sidayarta itu statnya itu dari situ. Di situ ada sungai besar Kampar, itu sebelah sananya itu ada tanah luas. Nah, disitulah tempat perahu-perahu besar itu. Perahunya cirinya itu berkepala naga. Berkepala naga. Itulah di antaranya leluhur kita tuh Dapuntayang yang tercatat yang membawa para alumni melakukan Sidayarta Marlapas. Dan tidak hanya ke Bali sebenarnya. Ada beberapa tokoh sebelum sejaman dengan Dapuntayang itu ada Datuk Kampala, Datuk Campa. Sebelumnya lagi ada lagi. Sebelumnya ada lagi. Dan tidak hanya sebatas Nusantara, tapi expand ke 3/4 muka bumi.
Nama yang tercatat, nama yang saya dapatkan ada itu Dharma Dasa, kemudian Sariputra, kemudian Kumari Labata, itu yang tercatat itu 700 SM seperti itu. Jadi eh, di Muara Jambi adalah salah satu seperti Borobudur juga. Tapi Borobudur itu bukan tempat macam ritualnya ya. Ciri yang saya temukan, yang saya dapatkan itu untuk yang bersifat ritual itu berbahan batu merah. Jadi kalau kita temukan situs atau candi yang berbatu merah di Bekasi juga ada, kemudian di mana di seluruh Nusantara sampai ke Irian itu berbahan batu merah di Jawa Timur itu untuk istilahnya keagamaan, ritual itu keagamaan sekolah seperti itu. Tapi kalau misalnya monumen itu dia berbahan batu batu hitam. Nah, seperti itu yang saya ketahui untuk candi-candinya itu. Dan ajaran itu bernama Dharma, Dharmic original versi saya untuk membedakan bahwa Dharmic original itu bukan Hindu, bukan Buddha, tapi mendasari Hindu Buddha dan itu tergambar di Borobudur, tersekam sempurna di Bali. Seperti itu.